Hai, kembali lagi bersama saya, The Belajar Ilmu Syafa. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang cukup kontroversial, yaitu membidik suriah. Banyak yang menyangka bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat dibentuk semata-mata oleh kepentingan nasional. Namun, di bab 2 buku Dasarnya Lobby Israel mengungkap fakta berbeda, bahwa ada kekuatan besar yang diam-diam ikut menentukan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Salah satunya terlihat jelas dalam kasus Perang Suriah. Siapa sebenarnya yang berada di balik semua itu? Mari kita kupas tuntas di channel ini. Membidik Suriah yang bisa dibilang strategi lobby Israel. Lobby Israel ini bukan hanya satu kelompok, melainkan jaringan luas organisasi, media, dan tokoh berpengaruh yang berusaha menjaga dominasi politik dan militer Israel di Timur Tengah. Mereka beroperasi aktif di Washington untuk memastikan kebijakan Amerika Serikat selalu selaras dengan kepentingan Israel. Mungkin dalam benak kalian pernah terpikirkan mengapa Suriah menjadi sasaran. Dalam buku ini disebutkan kenapa Suriah? Karena Suriah itu adalah sekutu Iran dan Hizbullah, dua aktor yang dianggap musuh utama Israel. Rejim Assad juga secara terbuka menentang keberadaan Israel. Stabilitas Suriah berarti memperkuat poros perlawanan terhadap dominasi Israel di kawasan. Selain itu, pada tahun 1967, tepatnya di wilayah dataran tinggi Golan, Israel menjadikan sumber ketegangan yang untuk selesaikan dengan Suriah. Nah, untuk peran lobby Israel sendiri di Washington, khususnya di AIPAC, memainkan peran besar dalam bentuk opini dan kebijakan terhadap Suriah. Mereka mendorong narasi bahwa Suriah adalah bagian dari poros kejahatan, mendesak sanksi ekonomi, dan mengupayakan isolasi internasional terhadap rezim Assad. Berikutnya, dukungan untuk destabilisasi Suriah. Ketika proses terjadi di Suriah tahun 2011, lobby Israel tidak mendukung stabilisasi, tapi justru mendorong destabilisasi. Mereka mendorong Amerika Serikat dan sekutu untuk memperkuat oposisi bersenjata dengan harapan rezim Assad tumbang. Bagi mereka, perang saudara Suriah itu suatu kesempatan emas untuk membantahkan aliansi Irak Suriah Hizbullah, yang mana destabilisasi rezim Assad berarti mencegah keutuhan regional yang mengancam posisi Israel. Narasi senjata kimia dan intervensi Amerika Serikat. Lobby Israel juga berperan dalam membangun narasi tentang penggunaan senjata kimia oleh Assad. Meski bukti lemah, klaim ini digunakan untuk mendesak intervensi militer Amerika Serikat. Ini adalah strategi klasik, rekayasa legitimasi dengan narasi moral agar intervensi tampak sah. Ada beberapa keuntungan Israel dari perang Suriah ini. Yang pertama, Hizbullah melemah. Lalu Iran semakin terisolasi
Dataran tinggi Golan bisa dikuasai tanpa perlawanan, dan negara Suriah terpecah-pecah. Semua ini membuat Israel lebih aman dan kuat tanpa mengeluarkan banyak biaya. Kritik Mercimer terhadap lobi Israel. Mercimer menyoroti bahwa lobi Israel kerap mengutamakan kepentingan Israel di atas kepentingan rakyat Amerika sendiri. Mereka menciptakan kebijakan luar negeri yang berisiko besar, memicu perang, dan merusak citra Amerika di mata dunia. Dan Mercimer menegaskan bahwa dalam kasus Suriah ini, Amerika Serikat terseret ke dalam konflik yang tidak perlu. Hal ini bisa merusak citra Amerika di mata dunia, tapi semua demi kepentingan strategis Israel. Untuk kesimpulannya, siapa yang diuntungkan sebenarnya dari perang Israel-Suriah ini? Jadi, perang Suriah bukan hanya soal politik dalam negeri, tapi juga permainan besar kekuatan asing, dan dalam permainan ini, lobi Israel berada di pusat kendali. Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan? Rakyat Suriah, Amerika, atau Israel? Mungkin kalian bisa saling berdiskusi di kolom komentar tentang siapa yang paling diuntungkan di sini. Sekian, terima kasih. Ciao.